Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dalam mungkin masa istirahatnya begitu ya, pukul 19, namun menyempatkan untuk mampir ke webinar kami malam hari ini. Perkenalkan, saya Windy Oktavina akan menjadi moderator pada malam hari ini dan izinkan saya untuk berbagi layar. Selamat datang dalam kolaborasi daerah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kami dari Pembatik level 4 tahun 2023. Hari ini akan ada 4 orang yang akan berbagi. Saya sendiri Windy Oktavina dari SD Saint John. Lalu ada Ibu Widya Oktaviani SPDGR dari SD Quran Al Arisalah Padang. Lalu ada Ibu Fenty Leonita SPDGR dari SD Negeri 10 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dan ada Ibu Wiwin Nurhayati SPD dari SD Negeri Danurejo 1 Kabupaten Magelang. Kalau sahabat lihat di sini kami dari 4 daerah yang berbeda, makanya disebut kolaborasi daerah. Untuk agenda hari ini akan ada pembukaan, nanti saya akan memimpin kesepakatan kelas kita, lalu ada sedikit pendahuluan mengapa adanya kegiatan ini. Setelah itu akan ada pemaparan materi, yang pertama dari saya sendiri tentang pemanfaatan aplikasi Scratch untuk EduGame, dan akan dilanjutkan tentang implementasi pembelajaran Discovery Inquiry Learning berbasis TIK atau singkatannya Diskotik. Lalu dilanjutkan dengan pemanfaatan Wordwall dalam model pembelajaran Teams Games Turnamen. Dan yang terakhir ada pemanfaatan TIK untuk meningkatkan literasi siswa. Sahabat, kalau dilihat di sini, questions dan answer atau tanya jawab akan dilaksanakan setelah keempat materi disampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disimpan dahulu, baru nanti akan dituliskan di bagian, kalau teman-teman lihat ada activities, boleh dilihat di situ di bagian activities, lalu akan coba saya lihat dulu apakah sudah saya nyalakan question and answer-nya. Oke, saya coba nyalakan dulu. Oke, question and answer-nya. Oke, di sini sudah saya nyalakan, jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya dengan menekan tombol tambah begitu ya di questions and answer. Nanti saya coba tampilkan ikonnya seperti apa. Pada kegiatan awal pembelajaran dibuka dengan baru nanti akan ada refleksi menggunakan Padlet dan akan ada penutup. Oke, ini ikonnya kalau Bapak Ibu lihat ada tombol seperti blocks begitu ya, ada lingkaran, kotak. Nah, di situ diklik, baru nanti ada tanda tambah untuk questions dan answer. Mungkin sudah pernah menggunakan atau bagi yang belum, sangat mudah, tinggal diklik saja di bagian bawah kalau menggunakan HP. Jadi yang dilihat di layar itu tampilan menggunakan HP. Bila menggunakan laptop, ada di samping icon chat. Ada 3 lambang segitiga, kotak dan lingkaran, tinggal diklik saja, nanti ada tanda questions and Q&A, lalu ditambah X question. Contoh saja ya. Contoh bisa dilihat ada di sini. Baik, tanpa berlama-lama mungkin saya akan lanjut saja. Oke, kita mulai dengan kesepakatan. Mohon tekan tombol jempol, icon jempol, bila kita sepakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Boleh tekan tombol jempolnya,
teman-teman. Makasih Pak Wahyu. Oke, makasih Kak Fitri. Makasih teman-teman. Oke, yang kedua, kita sepakat untuk mematikan mic bila tidak berbicara. Boleh tekan tombol jempol lagi kalau setuju. Oke, terima kasih. Baik. Lalu yang terakhir, menekan tombol raise hand untuk bertanya. Bila nanti ada pertanyaan, selain menggunakan questions and answer, boleh juga langsung menekan tombol raise hand. Oke, setuju ya semua ya? Oke, luar biasa. Terima kasih atas jempol-jempolnya ya. Baik, kami sampaikan bahwa webinar ini dibuat sebagai pemenuhan prasyarat kelulusan program pembatik level 4, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Level 4 adalah level tertinggi dalam program pembatik dan akan dipilih satu dari setiap provinsi sebagai duta teknologi. Tapi yang kami lakukan sekarang masih di tahapan berbagi dan berkolaborasi. Kami berempat berasal dari 4 wilayah yang berbeda dan berkolaborasi untuk bersama-sama membagikan praktik baik yang sudah kami lakukan. Sekali lagi, kami bukan ahli, tapi kami di sini untuk berbagi dengan teman-teman. Saya langsung lempar saja ini ke Pangkal Pinang. Ya, dari Padang jalan-jalannya kita ke Pangkal Pinang. Tadi dari Banten ke Padang, lanjut lagi masih di Sumatera ya. Baik, silakan kepada Ibu Fenty Leonita menyampaikan materinya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ibu Widya Oktaviani dari Padang ya Bu ya. Sekarang kita berjalan ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Fenty Leonita, saat ini bertugas di SD Negeri 10 Pangkal Pinang. Mohon izin ya untuk Bapak Ibu semua. Di sini kami akan membagikan praktik baik. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat tampilannya, Bu? Sudah, Bu. Baiklah. Untuk Bapak Ibu semua, mohon izin saya mempresentasikan sedikit dari hasil praktik baik di kelas kami. Saat ini kami berempat sedang mengikuti pembatik. Pembatik itu adalah singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Nah, saat ini kami sudah berada di level 4, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Yang kami bagikan di sini adalah praktik baik pembelajaran di kelas yang kami laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, praktik baik di sini bukan berarti sudah baik ya Bapak Ibu, justru kita di sini saling berkolaborasi untuk menemukan apa sih kurangnya dari praktik yang kami laksanakan. Jadi di sini kami butuh kritik dan saran membangun dari Bapak Ibu semua. Saya buka dengan sedikit pantun. Indah kain cual sungguh mempesona, tenun tradisional yang kita punya. Alhamdulillah praktik baik telah terlaksana, izinkan saya memaparkan hasilnya. Apakah slide-nya berganti tadi, Bu? Iya, Bu, berganti. Lanjut, Bu. Oke, jadi praktik baiknya ada, judul yang saya ambil adalah pemanfaatan TIK dalam mengoptimalkan kreativitas menulis dan membaca pantun berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran kolaboratif, teams, games, turnamen. Latar belakang saya mengambil masalah ini adalah karena hasil pembelajaran menulis dan membaca pantun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kadang kita ketika memberikan tugas pantun kepada anak-anak, Bapak Ibu, anak-anak sudah paham mengenai ciri-ciri dan jenis pantun, tapi ketika harus menuangkan ide mereka, kreasi hasil pantun mereka sendiri itu agak kesulitan. Ujung-ujungnya mereka tetap menyalin jawaban dari buku ataupun dari internet. Nah, itu yang menjadi latar belakang saya mengapa mengambil permasalahan ini. Yang tujuannya apa? Untuk membuat inovasi dalam upaya peningkatan kreativitas menulis dan membaca pantun. Nah, dengan kreativitas menulis dan membaca pantun yang meningkat, otomatis akan memberikan motivasi kepada siswa untuk berkarya, sekaligus dapat menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap literasi.
Jadi identifikasi masalahnya adalah masih rendahnya kreativitas siswa dalam menulis dan membaca pantun. Untuk gagasan pemecahan masalah seperti judul saya tadi, yaitu pemanfaatan TIK dalam mengoptimalkan kreativitas menulis dan membaca pantun berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran kolaboratif, teams, game, turnamen. Nah, apa sih itu pembelajaran Teams Games Turnamen atau kita biasa menyingkatnya dengan TGT. Jadi ini adalah salah satu model pembelajaran yang berbasis tim atau kelompok. Ini mendorong kerjasama, kompetisi sehat di antara siswa. Nah, dalam satu kelompok pembelajaran TGT ini biasanya terdiri dari 5 sampai 6 orang dan tiap kelompok itu pastinya memiliki beragam kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan psikomotoriknya pun berbeda. Dan sebelumnya memang saya sudah melakukan pemberian asesmen untuk anak-anak baik secara asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Jadi secara umum saya sudah paham anak ini kemampuan kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi dalam menentukan kelompok pun saya sudah berusaha agar pembagiannya secara adil. Jadi tidak ada kelompok yang dominan dan tidak ada kelompok yang merasa lemah di situ. Jadi semuanya saling membantu. Pembelajaran TGR ini meningkatkan motivasi siswa, pemahaman materi pembelajaran, keterampilan sosialnya, dan tentunya keterampilan berkolaborasi. Untuk pembelajaran TGT ini ada 5 sintaks. Yang pertama ada presentation atau penyajian kelas, kemudian teams, belajar dalam kelompok, games atau permainan, yang keempat ada turnamen, pertandingan atau lomba, dan yang terakhir adalah team recognition atau penghargaan kelompok. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu, sebelum kita membuat atau melaksanakan pembelajaran, kita harus membuat namanya perangkat pembelajaran, juga media pembelajarannya. Di sini saya membuat, yang pertama ada label nama kelompok. Saya mengambil nama di berbagai daerah yang ada di Bangka Belitung, kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Jadi 6 kelompok ini saya berikan nama kabupatennya. Kemudian saya siapin juga LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk anak-anak membuat pantun nanti. Kemudian ada juga kotak warna-warni yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kearifan lokal Bangka Belitung, dan tentunya adalah ada 6 bait pantun yang berbeda. Ini nanti akan saya selipkan di bawah label nama setiap kelompok. Nah, ini seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, peserta didik menjawab salam dari guru dan mengkonfirmasi kehadirannya. Dilanjutkan peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sini saya meminta anak untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Karena kini kan kaitannya dengan kearifan lokal, yang biasanya kita menyanyikan lagu nasional, saya minta untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Kemarin judulnya adalah Yomia. Dilanjutkan dengan review materi kemarin atau pembelajaran sebelumnya, apersepsi dan mendengarkan tujuan pembelajaran. Nah, untuk apersepsi ini saya menampilkan salah satu tarian daerah yang ada di Bangka Belitung, namanya Tari Campa, di mana Tari Campa ini musik yang digunakan itu bait lagunya itu mengambil bait dari pantun. Nah, ini saya kaitkan pembelajarannya, mengapa saya munculkan gambar Tari Campa tadi, karena untuk hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Setelah itu saya telah membagi kelompok, saya bagikan nama kelompok tadi yang sudah saya buat dan menyelipkan sebait pantun di bawahnya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak tuh nggak tahu saya sudah menyelipkan pantun di bawahnya. Setelah meletakkan nama kelompok, saya bilang ke anak-anak, coba cek di bawah label nama kelompok masing-masing, ada sesuatu loh. Nah, pas anak buka, oh iya Bu, ada sebait pantun. Nah, tiap kelompok memperoleh pantun yang berbeda. Coba sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, pantun yang kalian temukan itu jenisnya apa, dan apa sih ciri dari sebuah pantun berdasarkan pantun yang kalian temukan. Jadi peserta didik diajak berdiskusi, kemudian menganalisis jenis pantun dan cirinya. Dalam diskusi pun setiap kelompok itu tetap dipantau kerjanya oleh guru. Setelah selesai, perwakilan setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi hanya ada satu anak yang mempresentasikan hasil diskusinya. Guru belum memberikan jawaban, nanti karena akan berkaitan dengan materi berikutnya. Nah, setelah semua kelompok mempresentasikan hasilnya, peserta didik mencermati penjelasan mengenai hasil diskusi kelompok. Jadi, saya tampung dulu jawaban mereka tadi, tidak selesai satu presentasi langsung saya jawab benar atau salah, tapi saya tampung dulu. Setelah semua kelompok selesai, baru saya jelaskan sedikit mengenai pantun dan cirinya, kemudian memantapkan pemahaman tentang jenis pantun dan ciri pantun. Jadi setelah saya bahas, oh ternyata jawaban kami tadi benar, oh yang ini salah, jadi mereka dapat pembelajaran dari hasil diskusi mereka sendiri. Selanjutnya peserta didik diberikan kuis tentang pantun yang dikerjakan secara online. Nah, ini yang saya menggunakan adalah aplikasi Wordwall.
Jadi setelah itu anak-anak mengerjakan kuis tentang pantun. Ini sebelumnya saya sudah konfirmasi ke orang tuanya masing-masing bahwa untuk pembelajaran hari ini setiap anak boleh membawa handphone ataupun laptop yang bisa dibawa ke sekolah karena akan berkaitan dengan pembelajaran hari ini, dan itu sudah saya konfirmasi dan orang tua bersedia. Tidak semua anak juga yang membawa laptop atau handphone, ada yang tidak membawa seperti gambar yang samping, itu bisa bekerja sama dengan teman yang dalam satu kelompoknya. Jadi setelah diberikan link kuisnya tadi, peserta didik berdiskusi dalam menjawab kuis secara cepat dan tepat. Ya, jadi mereka mengerjakannya bersama meskipun memegang handphone atau laptop masing-masing, tapi untuk menjawabnya mereka tetap berdiskusi. Nah, ini adalah tampilan kuis interaktif melalui game edukasi Word Wall. Jadi di sini saya sajikan 15 soal tentang pantun melalui gadget. Setiap anak menjawab. Nah, di sini saya belum memberikan reward. Jadi istilahnya baru pemanasan. Oh, ini ya pembelajaran hari ini sudah berkaitan dengan TIK. Setelah mengerjakan kuis tadi, peserta didik menyimak video animasi tentang kearifan lokal Bangka Belitung. Jadi di video animasi ini saya tampilkan apa sih yang menjadi keunggulan atau kelebihan yang ada di Bangka Belitung, ikon apa saja yang harus kita perkenalkan ke luar tentang Bangka Belitung. Jadi anak-anak sebenarnya sudah tahu, cuman mereka harus apa sih yang menjadi khasnya Bangka Belitung yang orang lain harus tahu istilahnya. Nah, setelah mengetahui kearifan lokal Bangka Belitung, saya lanjutkan dengan permainan atau games berikutnya, tapi permainan berikutnya tidak bersifat online. Permainannya anak-anak itu dalam setiap kelompok akan maju sesuai kelompoknya, tetapi satu persatu ke depan, seperti yang gambar yang saya tempelkan di papan tulis. Jadi setiap kelompok menjawab 7 pertanyaan yang ada pada kotak berwarna tadi. Nah, setiap anak saling berebutan untuk maju dan menjawab dengan cepat, karena ini saya kasih batas waktu kurang lebih berapa menit, 10 menit kalau nggak salah kemarin. Jadi setiap anak jawab cepat, siapa yang paling cepat, tepat, nah itulah yang menjadi pemenangnya. Dalam waktu sudah selesai, anak-anak duduk kembali, saya mengamati hasil kerja setiap kelompok, kemudian menilai hasil kerja mereka. Siswa yang menjawab dengan jawaban paling banyak benar itu yang menjadi pemenangnya. Selanjutnya kelompok yang memperoleh skor tertinggi itu diumumkan secara langsung. Semua anggota kelompok yang menang dapat reward dari guru. Jadi untuk menghargai hasil kerja kelompok mereka tadi. Jadi semua yang ada dalam kelompok itu yang mendapatkan reward. Setelah itu guru memberikan penjelasan cara membuat pantun berbasis kearifan lokal. Jadi di sini saya kaitkan kearifan lokal itu pada sampiran pantun. Jadi kita sepakat untuk membuat pantun nasihat. Saya bagikan LKPD-nya ke anak-anak, saya jelaskan bahwa untuk sampiran pantun itu kaitkan dengan kearifan lokal yang kalian sedikit banyak sudah ketahui dari video animasi tadi. Sebenarnya masih banyak tentang kearifan lokal, tapi video animasi itu untuk memancing ingatan mereka tentang Bangka Belitung saja. Nah, setelah mereka paham cara membuat pantun, saya jelaskan bahwa membuat pantun itu dimulai dari isi pantun, seperti gambar yang ada ini, anak-anak menuliskan di LKPD. Jadi di situ saya sajikan kotak pertama, itu 2 kotak pertama adalah untuk menentukan isi pantun. Kadang kan anak itu bingung, kalau membuat pantun mereka membuat sampiran dulu. Justru kalau kita mau membuat pantun itu adalah isinya yang harus kita sampaikan dulu. Apa sih isi yang ingin atau pesan yang ingin saya sampaikan pada pantun ini? Kalau sudah fix isi pantun baru kita kaitkan dengan sampirannya. Tinggal melihat akhiran pada isi pantun. Baru kita kaitkan dengan kearifan lokal. Dan anak-anak pun alhamdulillah paham. Mereka sudah mengerjakan pantun di hari itu. Pantun nasihat. Jadi setiap anak sudah menghasilkan sebuah karya pantun nasihat kreasinya sendiri yang berkaitan dengan kearifan lokal. Setelah itu kami laksanakan ice breaking, bernyanyi bersama lagu anti bullying. Kenapa saya ambil lagu ini? Karena kebetulan kita kan namanya pembelajaran kolaboratif berkelompok. Jadi untuk mengingatkan mereka bahwa perlunya kekompakan, kerjasama dalam satu kelompok. Tidak boleh ada yang merasa lebih dari yang lain. Jadi harus saling tetap kompak satu sama lain. Nah, setelah mereka selesai membuat pantun, kan seperti judulnya tadi adalah membaca dan menulis. Jadi setelah membaca menulis dan membaca. Setelah menulis anak-anak membaca. Tapi di sini saya tidak mungkin meminta anak untuk maju satu persatu. Jadi setiap anak itu saya minta membacakan bersama teman sekelompoknya dan direkam. Jadi tadi membawa handphone. Setiap anak saya persilakan untuk keluar kelas, carilah spot menarik di sekitar sekolah yang bisa jadikan background untuk kalian membacakan pantun hasil kreasi tadi. Jadi setiap anak membacakan pantunnya masing-masing direkam oleh teman sekelompoknya.
Dan waktu itu saya kasih waktu 15 menit, tapi ternyata 10 menit mereka sudah selesai, karena kan hanya sekedar membacakan. Sebelum itu juga saya sudah memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara membaca pantun yang baik dan benar. Yang agak, karena kan pantun ini kaitannya dengan kami budaya Melayu ya Bapak Ibu. Nah di sini ada contoh, di sini ada kelompok Sungai Liat yang membacakan pantun bersama teman-temannya, dilanjutkan ada kelompok Tanjung Pandan, kelompok Tobuali, Koba, Manggar, dan Munto. Nah, setelah selesai mereka kembali ke kelas, saya minta untuk setiap kelompok mengedit dan mengupload hasil video di media sosial. Jadi videonya tadi kan terpisah satu persatu, saya minta untuk digabungkan, diedit sebentar, kasih nama kelompok, terus mereka upload di media sosial. Waktu itu saya minta di Instagram dan men-tag gurunya sendiri. Kenapa saya kaitkan seperti ini? Karena kan ada anak-anak kita sekarang ini hobinya konten ya Bapak Ibu, ada yang senang TikTok-kan, buat reel segala macam. Nah, daripada mereka menyajikan konten yang kurang bermanfaat, ayo kenapa nggak kita salurkan hobinya tadi. Jadi secara tidak langsung kita sudah berupaya untuk menyajikan konten bermanfaat bagi anak didik kita. Dan secara tidak langsung juga mereka sudah menyebarluaskan hasil karya mereka sendiri, di mana itu adalah termasuk melestarikan kearifan lokal di daerahnya sendiri. Selesai itu dilanjutkan lagi dengan turnamen online, masih menggunakan word wall. Jadi setiap anak mengikuti turnamen online, tapi kali ini bukan tentang pantun yang penjelasan tentang pantun, tapi melengkapi pantun yang rumpang. Jadi ada beberapa pantun yang barisnya masih kosong. Nah, setiap anak menjawab mana sih jawabannya sesuai dengan pantun, agar sesuai dengan jawaban pantun tadi. Nah, di sini saya sajikan 10 soal. 10 soal. Nah, di sini setiap anak masing-masing berusaha menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, untuk kali ini saya tidak meminta kelompok mana yang menang, tapi setiap anak dalam kelompok manapun berhak menjadi pemenangnya. Karena 3 peserta didik yang skornya berada di posisi teratas itu yang menjadi pemenang. 3 orang pemenang mendapatkan reward dari guru. Nah, ini adalah babak finalnya terakhir dari pembelajaran kolaboratif ini. Di akhir pembelajaran, peserta didik diajak untuk merefleksikan pembelajaran dan membuat kesimpulan bersama, diakhiri dengan berdoa dan menjawab salam. Nah, ini adalah tampilan ketika anak-anak mengerjakan 7 soal yang berbeda pada setiap kotak berwarna sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, untuk game edukasi dan turnamen, saya masih menggunakan word wall, dua-duanya cuman beda jenis dan bentuk soalnya saja. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kreativitas siswa dalam menulis, membaca pantun itu kan masih tergolong rendah. Nah, dengan adanya inovasi dalam pembelajaran dan pemanfaatan TIK dalam setiap kegiatan, maka terjadi peningkatan kreativitas siswa dalam menulis dan membaca pantun. Karena mereka telah mengetahui, memahami cara menulis membaca pantun yang baik itu seperti apa, dan tentunya pun mereka lebih kreatif dalam menuangkan ide dalam bentuk tulisan maupun lisan. Diakhiri dengan pantun kembali, inilah Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Andai banyak salah dan kurang, mohon untuk dimaafkan. Dengan membaca, kamu mengenal dunia, dengan menulis, kamu dikenal dunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Maaf, lagi nggak enak ini. Masya Allah, luar biasa Bu Henti. Menginspirasi sekali. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wiwin Nurhayati untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin untuk mengcopy link refleksinya. Kita akan menggunakan Padlet. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sering menggunakan Padlet ya. Kita akan share di sini Padletnya. Saya akan taruh di Google Chat. Ada satu pertanyaan saja, mohon diisi Padletnya. Ya tinggal diklik saja Bapak Ibu, tidak usah login Padletnya. Oke, pertanyaannya adalah hal baik apa yang sahabat dapatkan dari kegiatan webinar malam ini? Tinggal diklik websitenya, kemudian tekan add post. Nah, karena ini tidak usah login, artinya kalau bisa ditulis nama begitu ya, misalnya Windy. Oke.
dapat pengetahuan baru tentang tadi misalnya tim game dan juga perpustakaan online begitu. Nah, tinggal nanti diklik publish. Kalau mau diganti warnanya, nggak mau white, saya maunya red gitu, boleh juga. Tinggal diklik publish. Oke, nah ini udah jadi. Oke, Bapak Ibu boleh diklik link Padlet-nya. Kemudian dituliskan hal baik apa yang sahabat dapatkan dari kegiatan webinar malam ini. Boleh 1, boleh 2. Silakan. Oke. Terima kasih banyak ya sudah mengisi Padlet. Mungkin tadi kalau muridnya Bu Wiwin sudah menggunakan Padlet juga ya untuk menautkan rekaman suaranya. Nah, sekarang kita mengalami ini menggunakan Padlet malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi Padlet. Oke, akan menjadi feedback atau umpan balik bagi kami juga untuk memperbaiki kegiatan kami yang berikutnya. Bu Fetty, closing statement-nya. Baiklah, terima kasih Bu Windy. Mungkin sedikit dari saya, ini pun mengutip dari perkuliahan pembatik kita kemarin bahwa tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai, tanpa konsisten kita tidak akan pernah selesai. Ini bukan tentang mampu, tidak mampu, tapi tentang mau atau tidak mau. Yang terakhir, jadilah pahlawan pendidikan yang selalu berinovasi agar dapat mengajak peserta didik ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan kalaupun kita memanfaatkan teknologi, harap diperhatikan apapun teknologi yang digunakan, pembelajarannya merdeka belajar. Jadi learning first, teknologi second. Jadi yang utamakan adalah pembelajarannya, baru teknologinya. Terima kasih. Luar biasa. Teknologinya harus bermanfaat begitu ya. Baik. Sahabat, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di malam yang mungkin melelahkan buat kita semua, tapi semoga apa yang kita bagikan menjadi manfaat. Terima kasih Bu Widya, Bu Fenty, Bu Wiwin. Semoga apa yang dibagikan ini bisa juga menjadi kekuatan, menjadi semangat begitu ya buat teman-teman. Karena sekali lagi kami bukan ahli, tapi kami hanya punya keinginan, kerinduan untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Dan semoga teman-teman di sini juga mendapatkan manfaat dari kegiatan webinar malam hari ini. Untuk penutup kegiatan ini boleh kita buka kamera sebentar dan kita foto bersama begitu ya. Untuk menjadi kenang-kenangan bagi kita semua. Boleh dibuka kameranya sebentar. Saya itu sampai 3 baru nanti mungkin 2 gaya saja cukup ya. Gaya yang pertama boleh gaya apa mungkin Merdeka Belajar begini. Oke, tangannya boleh begini ya. Kita coba foto 1, 2, 3. Oke, boleh dibantu juga dari Bu Wiwin, Bu Fenty, dan Bu Widya. Takutnya koneksi saya kurang bagus, ada yang jadi kita bisa saling bilang. Terakhir, 1 kali lagi. Gaya apa tadi? Karena materinya banyakkan literasi, L boleh ya, L untuk literasi. Literasi, oke. L untuk literasi ya, sambil foto sekali lagi. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Terima kasih untuk pemateri pada malam hari ini. Sukses terus untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Windy, Bu Wiwin, Bu Fenty. Terima kasih untuk yang hadir hari ini semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin stop recording ya.